Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Samsul Air. Kali ini saya mereaksi sebuah berita berkaitan dengan pemberhentian atau dicopotnya Ketua PBNU Jawa Timur oleh PBNU di Jakarta. Alasan yang jelas masih belum kita ketahui, ya. Alasan yang jelas masih belum kita ketahui. Hanya menurut sekjen daripada PBNU Gus Ipul itu adalah alasan internal. Jadi ketika ditanya tentang masalah apakah berkaitan dengan politik, itu dijawab tidak, dipastikan tidak. Oleh karena itu kita ikuti videonya Gus Ipul, ya, selaku sekjen PBNU yang ada di Jakarta, tentang pemberhentian Ketua PBNU Jawa Timur Bapak Kiai Haji Mustamar. Oke, kita ikuti sekarang. Nanti kita komentari bersama-sama. Oke. Cuman saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah masalah internal, tidak perlu dibesar-besarkan, dan di lingkungan NU itu mengabdi bisa di mana saja. Ya, ini proses yang sebenarnya biasa. Apakah ada kaitannya dengan politik praktis, Gus? Tidak diberhentikan sebelum waktunya itu. Alasannya apa, Gus? Makanya ini masalah internal nanti panjang, ya. Saya nggak mau ngomong yang terlalu panjang, tapi intinya itu sekarang masih sedang berproses. Gus, katanya Kiai Basuki belum menerima surat itu. Ya masih proses, mungkin baru hari ini kalau nggak salah, karena itu kan rapatnya sudah beberapa minggu yang lalu setelah itu baru ditandatangani kan, yang harus tanda tangan 4, jadi untuk mendapatkan tanda tangan 4 itu kan. Kapan akan diserahkan, Gus? Kalau tidak salah hari ini diserahkan. Ada dugaan soal politik praktis, Gus? Kalau itu terus terang nggak ada kaitannya. Jadi di NU ini bebas lah, mau milih siapa saja silakan sesuai dengan hati nurani masing-masing atau keyakinan masing-masing. Siapa calon yang paling tepat. Jadi kita nggak akan memaksa orang. Kita juga punya pilihannya sendiri. Beredar informasi beda dukungan banyak PBNU melakukan pembersihan. Enggak mungkin PBNU itu membersihkan dan sebagainya. Yang kita lakukan adalah penegakan aturan. Apakah kalau aturannya tidak diikuti, ya kita tidak akan bisa memenuhi. Apakah hingga nanti alasannya tidak akan dijelaskan, Gus? Apa sih salah satu aturan yang dilanggar agar menampis dugaan politik itu tadi? Ya, alasannya ini perlu disampaikan. Ya, nanti akan kita sampaikan pada saatnya lah, ya. Jadi banyak beberapa yang diantaranya ada masalah-masalah yang tidak terkendali, misalnya di cabang Jombang. Ya, di cabang Jombang itu kan sampai ke pengadilan segala macam karena wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga berlarut-larut dan bermasalah. Nah, pada saat itu setelah kita teliti, kita melihat ada paling tidak tanggung jawab yang kurang dari wilayah dalam hal ini oleh ketua wilayah. Oke, saudaraku, itulah sejenak ya kita melihat ada masalah-masalah internal. Sekali lagi ya, ini sekjen masalah PBNU di Jakarta, Gus Ipul, yang diwawancarai oleh beberapa media, dan tentu saja jawabannya yaitu masih normatif, ya. Jawabannya hanya karena Pak Marzuki Mustamar, Kiai Mustamar itu tidak bisa menyelesaikan di internal PCNU di Jawa Timur. Antara lain adalah kasus yang ada di Jombang, Jawa Timur. Nah, ini biar kita tidak simpang siur, maka ada yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PBNU Nahdlatul Ulama Amin Said Husni mengatakan pemberhentian Ketua PBNU Jawa Timur Marzuki Mustamar merupakan masalah internal. Ini hal biasa soal internal organisasi. Itu jawaban Pak Amin Said menjawab beragam pertanyaan terkait pemberhentian. Jadi menurut Amin, karena bersifat biasa, semua pihak diminta tidak perlu membesar-besarkan masalah tersebut
Jadi jangan dibesarkan, apalagi sifatnya internal organisasi. Siapapun apalagi tidak memahami masalah tidak perlu ikut berkomentar. Pemberhentian Kiai Haji Mustamar itu telah diproses sejak lama sehingga tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik praktis 2024. Ya. Nah, ini sudah jelas menurut Bapak Kiai Amin Said bahwa ini tidak ada kaitannya dengan politik praktis tahun 2024. Ini hanya murni masalah internal dan dianggap Pak Kiai Haji Pak Mustamar Marzuki ini tidak bisa mengurus PBNU Jawa Timur. Ini kalau melihat statement daripada Gus Ipul, coba Pak Amin selaku Wakil Ketua PBNU Jakarta. Dan kami tadi juga membaca beberapa komentar dari Wakil Ketua di Jawa Timur. Ya memang ini sudah beredar, artinya sudah disosialisasikan kepada PCNU se-Jawa Timur. Jadi ini sudah disosialisasikan agar tidak atau jelas sehingga tidak simpang siur. Saudaraku, memang semua ini adalah hal yang biasa sesuai dengan ADART PBNU atau KNU-an. Pemberhentian atau pergantian penggeseran itu adalah biasa di dalam organisasi. Oleh karena itu, kita sebagai warga Nahdien itu kita tidak perlu gusar, tidak perlu menjadi risau atau apalagi yang di Jawa Timur. Ini adalah sudah biasa. Hanya kenapa pencopotan ini? Ya ini mulai kita reaksi pencopotan ini menjelang Pilpres, sehingga asumsi masyarakat itu adanya politik praktis. Nah, itu karena menjelang. Nah, tetapi setelah tadi saya membaca bahwa ini ada dari proses sudah lama, ya. Nah, kenapa tidak dulu-dulu? Nah, karena disenyalir memang Pak Kiai Haji Mustamar ini condong ke salah satu calon presiden. Jadi yang jelas, saya sebagai warga Nahdien juga beberapa kali mendengarkan dari NU itu tidak boleh politik, ya. Lembaganya tidak boleh berpolitik, tetapi personalnya boleh berpolitik. Artinya lembaga tidak boleh, tapi pribadinya boleh. Namun ketika masih menyandang secara struktural di dalam organisasi itu, harus cuti dulu ketika mau menjadi salah satu panitia atau juru kampanye atau dan sebagainya. Itu harus seperti itu memang. Oleh karena itu, sebenarnya tadi omongannya Gus Ipul sudah jelas. NU itu boleh milih siapa saja, terserah. Pribadinya terserah. Tidak dikomando, dan mudah-mudahan warga NU ini adalah tiangnya, ya, kalau biar tiangnya Indonesia. Karena semua warga NU sangat luar biasa banyak. Dan apapun yang dilakukan PBNU terhadap PWNU Jawa Timur, mudah-mudahan ada hikmahnya. Semua adalah demi sebuah organisasi besar. Ormas yang terbesar di Indonesia adalah NU. Ya, siapa yang punya ormas yang punya warga sebesar NU? Tidak ada. Dan ini mungkin ya sebagai ormas terbesar di dunia, karena hampir 80 juta lebih, ya, itu adalah warga Nahdien. 80 juta lebih. Mungkin bisa di atas itu, mungkin juga 100 juta yang belum tercatat. Yang tercatat adalah 80 juta, yang tidak tercatat berapa juta yang mengakui bahwa mereka adalah NU. Itu ya, begitulah komentar kita sebagai warga Nahdien di Jawa Timur, dan kita mudah-mudahan segera terbentuknya pengurus yang baru
sesuai dengan mekanisme ADART ya, dan mudah-mudahan NU tetap jaya, dan mudah-mudahan NU yang ada di Jawa Timur ini